Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang seiring dengan segala kebaikannya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, dan insya Allah akhlaknya akan terus menjadi uswatun hasanah bagi kita bersama. Sahabat Uinsu, senang sekali rasanya kita bertemu kembali di channel Uinsu TV. Saya berharap sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-38 Provinsi Sumatera Utara. Bersama kita telah hadir Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Asren Nasution MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap nih Bapak dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillahirabbil. Bapak, kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi akan ada perhelatan akbar nih di Sumatera Utara, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran ke-38 Provinsi Sumatera Utara. Dan ini ternyata tuan rumah atau tempat penyelenggara kegiatan adalah UIN Sumatera Utara. Pak, bisa diceritakan Pak pertimbangan apa nih sehingga UIN menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah saya mendapat kehadiran tamu pada kesempatan ini dan mengajak saya berdialog tentang pelaksanaan MTQ ke-38 tahun 2022 yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Ada fenomena baru di tahun 2022. Kita menggelar MTQ ini tidak di kabupaten kota sebagaimana lazimnya 37 kali sudah kita gelar secara bergiliran di kabupaten dan kota. Di tahun 2020 MTQ yang ke-37 itu kita gelar di kota Tebing Tinggi sebagai tuan rumah. Sebelumnya di Kabupaten Dairi. Demikian juga pernah Asahan. Demikian juga pernah dari Serdang Bedage, Langkat, dan seterusnya. Namun di tahun 2022 MTQ yang ke-38 kita melaksanakannya tentu atas izin restu Gubernur Sumatera Utara menunjuk Kopertais wilayah 9 yang dalam hal ini koordinatornya juga Rektor UIN, maka ditetapkan sebagai tuan rumah di tahun 2022. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya karena sepanjang 37 kali MTQ tidak pernah itu tuan rumahnya perguruan tinggi, padahal perguruan tinggi itu salah satu kafilah resmi sebagai peserta MTQ di Sumatera Utara. Kami tentu bersyukur bahwa Kopertais, Bapak Rektor, mengajukan kepada Gubernur kesiapan sebagai tuan rumah, dan Bapak Gubernur atas pertimbangan LPTQ merestui Kopertais sebagai tuan rumah di tahun 2022. Ya, dan ini sebuah kehormatan nih kepada UIN Sumatera Utara tahun 2022 diberi penghargaan nih, berupa penghargaan yang luar biasa menjadi tuan rumah yang sebelumnya ini adalah kabupaten maupun kota ya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini jadi sejarah nih, diukir sejarah bagi Sumatera Utara.
Pak, kita ketahui nih bahwa UIN Sumatera Utara ini kan banyak kampus nih Pak. Ada yang di kampus 1 Sutomo, ada yang di Jalan Panci, bahkan ada yang paling megah nih di kampus 4 Tuntungan. Pak, bisa diceritakan nggak nih di mana sebenarnya persisnya nih pelaksanaan MTQ ini? Karena barangkali ada masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung nih pelaksanaan MTQ ini. Kita dari LPTQ memang berharap seluruh potensi yang dimiliki oleh UIN Utara bisa kita berdayakan sebagai lokasi MTQ, baik di kampus induk Jalan Sutomo, kemudian Jalan Pancing, maupun di daerah kampus Pancur Batu menurut saya. Dan semuanya representatif, semuanya bagus, semuanya mendukung. Namun karena pertimbangan kabupaten kota dan lokasinya relatif agak jauh dari tempat penampungan, penginapan peserta, maka khusus untuk cabang-cabang musabaqah itu dilaksanakan di 2 kampus. Namun kegiatan yang terkait sebagai kegiatan pendukung MTQ akan juga ada kegiatan di kampus Pancur Batu. Jadi yang menjadi tempat untuk musabaqahnya kampus 1 dan kampus 2 ya Pak. Betul, yang di Jalan Sutomo dan di Jalan Panci. Masyarakat tentu sudah menerima informasi ini, yang ingin menyaksikan nanti datang ke kampus 1 UIN Sumatera Utara maupun kampus 2. Bapak, untuk jadwal pelaksanaan MTQ ini dimulai dari kapan nih Pak? Ya, secara umum pelaksanaan MTQ ini diawali tanggal 20 Maret itu peserta registrasi dari 33 kabupaten kota dan beberapa kafilah khusus itu 20 registrasi peserta. Kemudian juga para hakim, pengawas, panitra melakukan registrasi kehadirannya, baru di tanggal 21 insya Allah akan dibuka oleh Bapak Gubernur dan nanti akan ditutup pada tanggal 28 Maret 2022. Panjang waktunya, panjang. Pak. 1 minggu full masyarakat bisa hadir nih untuk menyaksikan bagaimana perhelatan akbar ini. Baik Pak, kita mengetahui tentu ini bukan pekerjaan mudah. Ya, perhelatan yang besar ini, persiapannya bagaimana Pak? Ya, persiapan itu ada 2 ya. Persiapan penyelenggaraan dengan sarana prasarana itu menjadi tanggung jawab tuan rumah. Dalam hal ini Kopertais dan UIN tentu saja. Sementara LPTQ menyiapkan piranti lunak, regulasinya, surah dan ayat yang akan dibaca, kemudian soal-soalnya atau yang disebut dengan makro yang akan dibaca para peserta, menyiapkan hakimnya, panitranya, pengawasnya, itu menjadi tanggung jawab LPTQ Sumatera Utara. Tapi kami melihat kesiapan UIN atau Kopertais luar biasa, bagus. Kami tidak menyangka bahwa rekan-rekan kami walaupun guru besar, profesor, doktor, tapi betul-betul sungguh-sungguh mereka menyiapkan diri sebagai tuan rumah terbaik. Ingin berpartisipasi, begitu ya Pak ya? Ya baik Pak. Iya Bapak, kalau tadi kita berbicara tentang persiapan teknis nih, tempatnya dan sebagainya, kali ini saya ingin bertanya ini tentang bagaimana sih persiapan dengan Dewan Hakim sendiri nih, dari mana kita datangkan para Dewan Hakim kita ini Pak? Kita akan melibatkan lebih kurang 120 hakim. 120. Ini jumlah yang relatif besar ya, karena kita berupaya mengikuti regulasi MTQ nasional. Tentu saja karena hasil MTQ ini akan kita bawa ke level nasional, tentu kita juga melibatkan hakim-hakim dari luar Sumatera Utara. Tentu tidak semua, hanya beberapa orang yang kita anggap nanti memberikan satu nuansa baru dalam penilaian. Ada perbandingan antara
hakim Sumatera Utara dengan hakim nasional. Karena hakim nasional ini ada strategi kita, dia akan menjadi hakim pada tingkat nasional. Tentu kita harus tahu sesungguhnya bagaimana pola penilaian hakim nasional itu. Dengan demikian peserta-peserta kita tidak kaget, tidak grogi menghadapi hakim-hakim yang memang sudah berpengalaman baik di nasional maupun di internasional. Contohnya, insya Allah kita akan menghadirkan Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar, MA. Beliau sudah tidak asing lagi pada level nasional. Tentu dengan kehadiran beliau bertanya langsung kepada peserta kita, ini tentu memberikan sesuatu spirit bagi peserta kita. Tidak asing lagi dengan nama besar Profesor Said Agil. Ada Haji Ahmad Muhajir, ada Dr. Haji Yusdar Yusuf, ada Haji Adli Azhari, ada Haji Ilhamuddin Qasim. Mereka ini adalah putra-putra terbaik Sumatera Utara yang menjadi langganan pada MTQ nasional dan internasional. Juga kita menghadirkan kawan-kawan, ustaz-ustazah, hakim-hakim yang memang sudah rutin tiap tahun menjadi hakim pada MTQ provinsi. Sangat banyak kita rekrut tentu dari UIN paling banyak ya. Kemudian ada dari pondok-pondok pesantren, ada dari perguruan-perguruan Al-Quran, ada kelompok-kelompok yang praktisi memang spesial. Beliau-beliau itu memang mengajarkan, mendalami bidang-bidang yang ikut dalam musabaqah ini. Ada juga dari kabupaten kota, hampir rata-rata kabupaten kota di Sumatera Utara ini ada wakilnya pada bidang perhakiman ini. Bukan hanya dari daerah saja, tapi dari nasional ya Pak ya. Ini juga memberikan semangat kepada para peserta untuk lebih bersungguh-sungguh dalam pertandingan ini. Bapak, kalau tadi kita berbicara tentang Dewan Hakim, gambaran pesertanya seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah ya, Bapak Gubernur Haji Edi Rahmayadi pada saat pembukaan MTQ ke-37 tahun 2020 di Kota Tebing Tinggi, beliau mengabsen kabupaten kota yang tidak ikut. Ini menunjukkan bahwa Bapak Gubernur memperhatikan agar tidak ada kabupaten kota yang absen dalam perhelatan MTQ provinsi ini. Kita tidak tahu kabupaten mana, desa mana, kecamatan mana yang punya bibit-bibit unggul yang mau mewakili Sumatera Utara pada level nasional. Oleh karena itu, alhamdulillah sampai hari ini peserta-peserta di kabupaten kota sudah mulai melakukan persiapan. Kami tahu persis karena kabupaten kota itu ada yang meminta pelatih dari MPTQ. Tentu ini kita berikan apresiasi. Kabupaten kota yang minta pelatih, yang minta hakim, itu kita apresiasi. Oleh karenanya kami optimis di tahun 2022 ini peserta semakin banyak. Justru mungkin muncul peserta-peserta yang baru tampil kali ini bisa tampil di nasional. Tadi itu kejutan pada STQ nasional yang baru lalu di Maluku Utara. Di luar dugaan kita mendapatkan hasil yang relatif bagus justru dari anak-anak yang tidak pernah ikut MTQ di tingkat provinsi. Dia menang di kecamatan, menang di kabupaten, menang di provinsi, dan menang di nasional. Nah, ini kejutan-kejutan inilah yang kami maksud sebagai wujud dari apa yang disampaikan Bapak Gubernur. Cari itu bibit-bibit di desa, cari bibit-bibit itu di kecamatan-kecamatan, cari bibit-bibit itu di pondok-pondok pesantren. Pastikan bertemu dengan yang potensial. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan penekanan Bapak Gubernur, pesan-pesan Bapak Gubernur itu bisa lagi terulang di tahun 2022. Di luar dugaan kita muncul kori-kori hafiz-hafizah yang memang
di luar dugaan. Dan itu di Maluku Utara kita menjadi salah satu provinsi yang menjadi idola, karena yang tampil-tampil itu yang anak-anak baru, anak-anak yang masih muda. Malah yang juara 1 Hafiz 30 juz itu baru sunat kemarin. Lebih duluan dapat juara, baru sunat. Itu menunjukkan bahwa ada bibit baru yang selama hari tak terangkat. Ya, mudah-mudahan ya, tahun 2022 ini insya Allah kami optimis bahwa Sumatera Utara semakin tahun semakin menambah bibit-bibit potensial. Dan ini tentu saja target kita ya Pak untuk Insya menuju ke MTQ nasional Insya mendatang Allah. ya. Mudah-mudahan lahir kejutan-kejutan seperti yang Bapak sampaikan, talenta-talenta dan generasi-generasi yang akan meraih medali emas Insya nantinya. Allah, Seperti Insya itu, Allah. Pak. Bapak, tadi Bapak sudah menceritakan tentang bagaimana persiapan Dewan Hakim, peserta. Tentu ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dan kelihatannya sudah sangat matang nih Pak. Nah, untuk cabang-cabangnya nih Pak, cabang-cabang apa saja yang menjadi perlombaan nih di kegiatan ini Pak? Ya, secara garis besar itu ada 8 cabang yang dimusabaqahkan. Pertama, seni tilawah. Seni tilawah itu ada anak-anak, ada cacanetra, ada remaja, ada dewasa, ya ada anak-anak, putra putri, ya. Kemudian ada qiraah sabah, kemudian ada tahfiz, menghafal Al-Quran, 1 tilawah, 5 juz tilawah, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz putra putri. Ada juga di sana tafsir Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, putra putri. Ada juga cabang musabaqah fahmil Quran, putra putri. Ada juga cabang syarhil Quran, putra putri. Ada juga cabang khat, kaligrafi Al-Quran. Ada juga nanti karya tulis ilmiah Al-Quran. Jadi total semuanya itu 8 cabang dibagi beberapa golongan. Dan alhamdulillah hasil monitoring yang kami lakukan, semua cabang-cabang dan golongan ini sudah disiapkan oleh penyelenggara masing-masing majelisnya sesuai dengan regulasi, aturan yang memang sudah digariskan oleh LPTQ nasional. 8 cabang, semoga terlaksana semua dengan baik dan Insya lancar Allah, ya Pak ya. Tadi kita berbicara tentang pelaksanaan di UIN Sumatera Utara. Tentu ini sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya. Nah, untuk ini Pak, pelaksanaan MTQ kali ini juga apa ada yang berbeda nih Pak dari pelaksanaan yang sebelum-sebelumnya? Pasti ada ya. Pasti ada. Jadi saya melihat masing-masing penyelenggara itu menonjolkan sesuatu hal yang baru. Ya, kalau saya lihat persiapan tuan rumah Kopertais dan UIN dalam hal ini akan menggelar penulisan mushaf Al-Quran 30 juz ya, dan itu akan ditulis tangan langsung oleh para tokoh-tokoh Sumatera Utara, baik tokoh formal, non formal, seperti Bapak Gubernur, kemudian Wali Kota, kemudian para Forkompinda, ya mungkin Panglima, mungkin tokoh-tokoh masyarakat, kabupaten kota, para ulama, sehingga yang saya dapatkan dari penyelenggara nanti ada 114 surah, berarti 114 tokoh yang akan memulai menulis khat itu, sehingga nanti 30 juz itu ada salah satu peninggalan daripada pelaksanaan MTQ ke-38 tahun 2022 ini. Iya, dan ini merupakan sesuatu yang keistimewaan luar biasa ya Pak ya, dibanding dengan pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Betul. Luar biasa sekali Pak, semoga ini terwujud. Insya Allah. Saya berdoa untuk itu Pak. Bapak, insya Allah
ini terlaksana dengan sukses lancar. Amin. Nah, setelah pelaksanaan ini saya yakin selaku Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Utara Bapak mempunyai program-program besar lainnya dan target ke depan, khususnya bagaimana nih para kontingen kita, nanti para peserta kita ini maju ke MTQ nasional dan memperoleh emas. Bagaimana nih Pak rencana-rencana inilah yang sudah Bapak siapkan? Tugas berat yang menjadi pikiran kita bersama. Bapak Gubernur memberikan target bahwa Sumatera Utara harus tampil bermartabat pada level nasional. Itu garis. Sehingga kita memang secara jujur mengatakan bahwa sejak Bapak Gubernur sebelum jadi gubernur, masih ketika beliau jadi Pangkostrat, itu ikut terlibat memberikan spirit kepada kontingen Sumatera Utara di tahun 2017 ketika STQ nasional dilaksanakan di Tarakan, Kalimantan Utara. Ketika itu kita berhasil meraih 5 besar nasional setelah sekian tahun kita tidak pernah muncul pada level-level yang bergengsi. Kemudian di tahun 2018 kita menjadi tuan rumah nasional. Ketika itu Bapak Edi Ramayadi baru beberapa bulan menjadi gubernur. Alhamdulillah kita naik peringkat 3 besar nasional. Itu yang kita syukuri ya. Nah, namun kemudian di tahun 2019 di Pontianak kita kembali mengulangi keberhasilan kita 3 besar nasional. Namun datang COVID-19 tahun 2020 ketika MTQ nasional di Kota Padang, Sumatera Barat, kita sedikit terganggu sehingga kita sedikit menurun menjadi 5 besar nasional. Namun alhamdulillah ya kita terus berpacu, anak-anak terus berlatih, para ustadz, aktivis-aktivis Al-Quran ini ikut membantu kami, mendukung kami. Maka di tahun 2021 kita kembali mengulangi masa kejayaan kita 3 besar nasional. Dan Bapak Gubernur langsung berikan bonus kepada anak-anak. Yang juara 1 itu 100 juta rupiah, yang juara 2 75 juta rupiah, yang juara 3 50 juta rupiah. Apresiasi yang angkanya sangat tinggi. Sangat tinggi, alhamdulillah ya. Kita berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang begitu tinggi perhatiannya kepada qori-qoriah dan hafiz-hafizah. Nah, di tahun 2022, tuan rumah MTQ nasional itu adalah di Kalimantan Selatan, Kota Banjar. Nah, tentu Sumatera Utara setelah 4 tahun terakhir ini tidak keluar dari 5 besar, 3 besar. Tentu secara nasional Sumatera Utara sudah menjadi perhatian. Sudah termasuk provinsi yang favorit. Ya, karena ada cabang-cabang bergengsi itu alhamdulillah kita raih. Contohnya di Kalimantan, contohnya saat kita di Maluku, penghafal hadis 100 hadis bersama sanad dan 500 hadis tanpa sanad itu diraih oleh Sumatera Utara. Luar biasa. Dan itu memang diakui, luar biasa. Nah, insya Allah atas bantuan, tentu kita minta bantuan, dorongan, dukungan, partisipasi, doa paling tidak. Semua masyarakat Sumatera Utara mudah-mudahan hasil MTQ ke-38 tahun 2022 yang akan kita laksanakan di kampus UIN Sumatera Utara ini bisa mengulangi sukses kita pada tahun-tahun sebelumnya. Paling tidak pesan Bapak Gubernur, kita tetap berada di garis 3 besar nasional. Diupayakan bagaimana caranya kita bisa naik ke 2 besar. Oleh karenanya selesai MTQ ini tidak ada waktu istirahat kepada para peserta. Kita berikan waktu hanya beberapa minggu, mereka akan kita lakukan pelatihan-pelatihan. Sehingga waktu yang begitu relatif panjang kita bisa melakukan persiapan-persiapan yang lebih matang dibandingkan dengan persiapan sebelumnya. Ada 3 persiapan yang mau kita bangun selama lebih kurang 99 hari ke depan sebelum kita tampil ke nasional, yakni peningkatan skill peserta, kemampuannya membaca. Tidak hanya itu, kita juga akan asah mereka dari aspek kekuatan mentalnya. Rata-rata
sebagian besar anak-anak kita itu persoalannya di aspek mental. Nah, kemudian kita membangun kepribadiannya. Kepribadian ini yang paling penting karena tidak hanya skill, tetapi juga kepribadian, disiplinnya, loyalitasnya, kepatuhan, hormat sama gurunya, hormat sama orang tuanya, hormat dengan lingkungannya. Itu sangat menentukan keberhasilan seorang qori dan hafiz. Dan alhamdulillah kami perhatikan keberhasilan anak-anak ini meraih prestasi tidak terlepas dari 3 komponen ini: skill, kemudian komitmennya, kemudian yang ketiga etikanya. Ini kami perhatikan setiap anak-anak yang di dalam pribadinya ada 3 komponen ini: skillnya, kemampuannya, keterampilannya, kemudian komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi daerahnya. Yang ketiga etikanya, sopan santunnya, tata keramanya, hormatnya, takzimnya pada guru-gurunya. Insya Allah mereka berhasil. Ya, jadi oleh karenanya LPTQ tidak hanya menanamkan aspek skillnya, tapi komitmennya bagaimana, etikanya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi ada 3 hal yang kita bangun selama TC itu berlangsung. Kita tentu berharap kepada guru-guru, karena murid-murid ini, anak-anak ini, peserta-peserta punya guru masing-masing di daerah. Kita minta bantuan, minta pertolongan, partisipasi mereka, dukungan mereka, agar semua peserta yang menang ini tidak berhenti berlatih. Kita masih punya program ke depan yang lebih hebat lagi, yang lebih meriah lagi, yang insya Allah lebih bergengsi. Ternyata sangat luar biasa supportnya kepada seluruh peserta, terutama yang menang tadi, diberikan apresiasi yang luar biasa. Demikian juga Bapak. Bapak selaku Ketua LPTQ Sumatera Utara juga sudah mempersiapkan planning yang luar biasa juga. Dan kami pemirsa semua juga pastinya berdoa semoga kita mampu mempertahankan bahkan menaikkan predikat kita, ranking kita Sumatera Utara ini ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, ini terakhir pertanyaan, kita sudah sampai di ujung waktu. Saya ingin mendengarkan pesan dan harapan Bapak terhadap kegiatan MTQ ini maupun bagaimana nanti kita sampai ke MTQ nasionalnya Pak. Pertama, ini kan musabaqah Al-Quran. Tidak sama dong dengan kompetisi sepak bola, olahraga yang lain. Maka di sini yang harus ditonjolkan adalah keikhlasan kita. Berlomba iya, musabaqah iya, tetapi yang menonjol adalah kita bahagian dari ibadah kita, keikhlasan kita. Oleh karenanya saya sering menyampaikan dengan kawan-kawan, para ustadz bahwa MTQ itu tidak hanya sebatas rutinitas tahunan, program tahunan. MTQ itu ada 2 di sana, prestasi dan prestise. Prestasi oke, tapi ada prestise. Apa itu prestise kita? Bagaimana dengan Al-Quran ini, nama baik Sumatera Utara bisa bermartabat di mata dunia. Tidak hanya di Indonesia, di mata dunia. Karena sudah kita buktikan, qori hafiz Sumatera Utara ini berjaya pada level dunia. Sangat banyak. Ada Haji Fadlan Zainuddin, ada Darwin Hasibuan, sangat banyak. Internasional itu ya Pak? Internasional dan sangat dikenal di berbagai dunia. Jadi saya mengatakan Sumatera Utara ini sebenarnya teruji bisa bangkit dan bermartabat lewat dunia Al-Quran. Dan inilah salah satu kebanggaan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Maka beliau sangat memperhatikan qori'ah ini, hafiz-hafizah ini, karena sudah terbukti di tingkat nasional dan tingkat dunia. Saya berharap melalui MTQ ini kita bangun komitmen kita bersama agar MTQ di tahun 2022 ini taat azas. Lewat MTQ ini kita rajut kebersamaan, mengokohkan persatuan dan kesatuan. Kita bukan mencari siapa juara, kita mencari siapa yang terbaik untuk mempersembahkan emas bagi Sumatera Utara bermartabat. Saya menghimbau kepada siapa saja, masyarakat kita, para alim ulama, guru-guru Al-Quran di mana saja berada dan bertugas,
Mari kita bina anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, putri-putri kita untuk menjadi peserta terbaik bagi Sumatera Utara, bagi bangsa dan negara. Kita tidak mencari siapa yang juara, tetapi kita mencari siapa yang terbaik. Maka jadilah kita yang terbaik. Demikian juga kepada seluruh peserta, insya Allah menjadi yang terbaik. Terakhir, saya menyampaikan pesan dan harapan Bapak Gubernur Sumatera Utara agar pelaksanaan MTQ ke-38 tahun 2022 ini tetap kita sama-sama menjaga, menegakkan disiplin protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga kita mampu dan dapat menggelar MTQ ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Sahabat Winsu, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana pesan-pesan dari Bapak Dr. Haji Asren Nasution MA selaku Ketua Umum LPTQ Sumatera Utara untuk kita selalu menjaga prokes. Ini semua berlaku untuk semua peserta Dewan Hakim, demikian juga pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana penyelenggaraan acara ini. Kita berharap kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat, demikian juga dengan seluruh unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan acara ini. Akhirnya saya Yuni Salma Nasution, barengan nih sama Bapak yang juga Nasution, Bapak Ketua Umum LPTQ Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Asren Nasution pamit, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di program berikutnya.